Perkenalkan nama saya Husnul Khotimah, saya dari jurusan Manajemen. Nama dosen pembimbing saya yaitu Wisnu Satoto Soedarjo SHMM. Materi kali ini, saya akan membawakan tentang pasar persaingan sempurna. Persaingan pasar sempurna. Materi pokok. 1. Karakteristik persaingan sempurna. 2. Permintaan dan penawaran dalam persaingan sempurna. 3. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. 4. Studi kasus. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, barang dan jasa dijual di pasar bersifat homogen, tidak dapat dibedakan. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan perusahaan dianggap demikian kecilnya, sehingga tidak mampu memenuhi pasar. Karakteristik agar sebuah pasar dikatakan pasar persaingan sempurna. 1. Semua perusahaan memproduksi produk yang homogen. 2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan. 3. Output perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan input pasar. 4. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. 5. Semua perusahaan bebas untuk keluar masuk pasar. Permintaan dan penawaran persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna, pembeli dan penjual berjumlah banyak. Artinya, jumlah pembeli dan penjual sedemikian besarnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Perusahaan adalah pengambil harga. Nah, apa itu pengambil harga? Pengambilan harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat ditentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak dapat menimbulkan perusahaan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. 2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Nah, sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkan tersebut. 3. Menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak dapat dibedakan dengan nyata antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Nah, sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah di dalam pasar. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Dalam persaingan sempurna juga bahwa jumlah pembeli sangat banyak, namun demikian pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mengetahui sempurna mengenai keadaan pasar. Akibatnya,
para produsen tidak dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Lalu selanjutnya, pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Keuntungan jangka pendek dalam jangka ini secara serentak akan ditunjukkan contoh angka tentang biaya produksi, hasil penjualan dan penentuan keuntungan, keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. 1. Kebebasan bertindak dan memilih. Persaingan sempurna menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan segolongan kecil masyarakat. 2. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal. 3. Biaya dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar persaingan dapat mengurangi biaya produksi. 4. Distribusi pendapatan tidak selalu rata. Kalau distribusi pendapatan tidak selalu rata, dialokasikan secara efisien, akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.